Yo cuy, ya mungkin kalian udah lihat gitu dari thumbnailnya. Sesuai janji gua kan, kalau kalian ngeramein video sebelumnya dan banyak yang subscribe, pasti cepet gitu gua bikin lanjutannya. Ya lanjutan apalagi kalau bukan dari manga yang berjudul Shihai Shoujo Kubaru-chan. Sebelum lanjut, gue ingetin lagi buat kalian, subscribe dan like dulu dong videonya. Karena dari sekian banyak orang yang nonton, cuma segelintir gitu yang subscribe cuy. So langsung aja, Mayan Manga Yandere. Kemarin nyeritain Yuto yang bakalan pulang bareng atau semi kencan gitu cuy sama Aihara buat beli donat. Sebelum mereka beli donat, di sini Yuto dikasih arahan gitu sama Kubaru cuy agar kencannya berjalan lancar. Dengan beri Yuto earphone gitu cuy agar Kubaru bisa memberi arahan buat Yuto. Dan tibalah gitu Yuto yang hendak pulang bersama Aihara. Di saat berjalan pulang bareng Aihara, Kubaru ini ngetes gitu cuy apakah suaranya terdengar, dan terlihat Yuto ini yang bisa mendengarnya. Di sini Yuto diberi arahan sama Kubaru cuy dan nyuruh Yuto buat bertanya sama Aihara kalau apakah Aihara ini suka sama donat. Sontak ngebuat Aihara ini dengan semangat bilang kalau dia itu menyukai donat banget cuy. Semua gerak-gerik dan perkataan Yuto masih dalam bimbingan Kubaru cuy, seperti topik pembicaraan sampai rencana Yuto untuk menraktir Aihara, yang buat Aihara ini merasa sedikit ngeblush gitu cuy. Lalu tiba-tiba Aihara ini menanyakan sesuatu cuy sama Yuto, apakah ada seseorang yang Yuto suka. Waduh. Yang ngebuat Yuto ini menjawab kalau Yuto itu nggak mempunyai siapapun cuy. Dan di sini gue kaget gitu, Aihara dengan muka yang serem ya kan, dia ngejawab syukurlah kalau Yuto sampai mempunyai seseorang yang dia suka, maka Aihara akan ngebuat Yuto ini chaos cuy. Waduh, ada apa ini? Ya Aihara bilang kalau itu cuma bercanda, tapi ya Yuto udah terlanjur kaget gitu cuy. Dan sepertinya Aihara ini sadar cuy kalau perkataan Yuto ini adalah bukan asli gitu dari mulut Yuto. Waduh. Lalu Aihara bertanya kenapa Yuto menggunakan earphone. Yuto yang menarik dan melepaskan earphone-nya ngebuat pembicaraan Kubaru sama Yuto ini terputus cuy. Serta Yuto menjelaskan kalau sebelum kencan Yuto ini hanya mendengarkan musik dan lupa melepaskannya. Setelah situasi runyam barusan, tiba-tiba Aihara ini mengajak buat pergi ke rumahnya cuy. Ya mungkin karena kejadian barusan Yuto ini merasa sungkan gitu buat nolak ajakan dari Aihara. Yang berakhirlah Yuto tiba di rumah Aihara cuy. Di sini liatin cuy Aihara yang ternyata hidup sendiri. Awalnya Aihara nyuruh Yuto buat menganggap kalau ini adalah rumahnya sendiri gitu cuy. Dan Aihara pergi buat nyuguhin secangkir teh buat Yuto. Akan tapi secara tiba-tiba ya kan Aihara langsung memukul Yuto dari belakang cuy, yang ngebuat Yuto ini pingsan gitu. Dan ya rahasia Yuto yang tadi diberi arahan oleh Kubaru akhirnya terbongkar. Serta Aihara bakalan memberi hukuman buat Yuto cuy. Waduh. Dan di sisi lain Kubaru yang ngerasa ada yang gak beres juga ya kan, ikut bergegas gitu cuy. Saat Yuto bangun dari pingsannya, ia dalam keadaan terikat cuy, serta ada Aihara yang berada di atasnya gitu. Di sini sedikit gua skip dikit gitu cuy, dikarenakan Aihara yang cuma pakai daleman, dikarenakan dia ngelepasnya gitu karena ia nggak ingin ada bekas saus merah di bajunya nanti saat mengeksekusi Yuto cuy. Hal ini terjadi cuy gara-gara Aihara ini beranggapan kalau Yuto hanya berpura-pura peduli gitu sama Aihara. Dan di sini kita dikasih tahu gitu cuy kalau Aihara mempunyai kepribadian ganda. Dan sekarang yang masuk ke tubuh Aihara adalah kepribadiannya dari kakaknya cuy, yang sedang melindungi adeknya. Kita flashback dulu nih cuy. Ceritanya Aihara dulu sering disiksa cuy sama kedua orang tuanya, sampai-sampai dikurung di gudang gitu yang gelap serta minim oksigen. Aihara yang takut gelap serta sesak napas ya kan ngebuat Aihara ini hampir kehilangan hidupnya cuy. Tiba-tiba ada kakaknya cuy yang mengendalikan tubuhnya dan berjanji akan melindungi Aihara. Dan di sini ia nggak terima cuy karena Yuto mempermainkan perasaan adeknya, yang langsung mengancam Yuto sambil membawa pisau cuy. Di kakak serem kali anjir. Di saat Aihara ingin melaksanakan aksinya, ada suara pintu kamar Aihara cuy, yang seperti seseorang hendak ngebukanya gitu. Dan yap bener aja, itu adalah Kubaru cuy, yang dengan entengnya dia bilang ke Yuto kalau itu terlalu jauh untuk kencan pertamanya. Yuto yang panik bilang kalau itu nggak seperti yang Kubaru lihat, dan cepatlah tolong aku, kata Yuto cuy. Dan Aihara juga bilang, oh ternyata kamu yang ada di telepon tadi.
Kubaru ngaku kalau itu perbuatannya cuy, dan minta maaf sama Aihara kalau ia ngebuatnya kecewa. Dikarenakan maksud dan tujuannya adalah hanya ingin ngeberi Yuto ini pengalaman cinta yang sebenarnya, dan ingin gitu kalau Yuto mempunyai kehidupan yang bahagia, dan menganggap kalau Kubaru itu udah gila gitu cuy. Akan tetapi emang faktanya seperti itu, kata Kubaru, dan bilang kalau Riho atau Aihara yang asli bukanlah sebuah mainan. Kubaru yang gak panik nyuruh Aihara buat tenang cuy, dikarenakan Aihara yang gak tahu apa-apa bakalan menjadi pembunuh gitu tanpa ia sadar. Aihara yang ke distract, akhirnya Kubaru bisa ngambil pisaunya cuy, dan menawarkan ke Aihara bagaimana kalau kita bahagia bersama. Kubaru bilang kalau hidup pasti sulit bagi Aihara, dan mulai sekarang Aihara bisa secara perlahan menikmatinya cuy. Namun Aihara nggak yakin cuy apakah ia bisa bahagia. Namun Kubaru dengan entengnya bilang nggak tahu gitu cuy, dan ngejelasin kalau kebahagiaan itu banyak macamnya dan setiap orang punya kebahagiaannya sendiri-sendiri, dan menawarkan Aihara untuk menjadi boneka dari Kubaru juga cuy. Waduh, walaupun itu kurang masuk akal, akan tapi Aihara menyetujuinya cuy, dan akan menuruti perkataan dari Kubaru. Dan gak perlu lama-lama Kubaru menyuruh Aihara buat mencium Yuto. Yuto menang banyak anjir. Dengan mengiming-iming Aihara kalau ia itu melakukan apa yang Kubaru perintah, maka Aihara bakalan menemukan cinta yang sebenarnya. Setelah Aihara mencium Yuto, sekarang giliran Yuto gitu buat menerima hukuman cuy. Yaitu Kubaru bakalan menindik lidah dari Yuto, dikarenakan Yuto udah mematikan telepon tadi cuy tanpa seizin dari Kubaru. Di sini saat ditindik gua sedikit skip cuy, dikarenakan ya ngilu anjir. Singkat cerita, saat selesai menindik Yuto, Yuto merasa kalau Kubaru itu adalah iblis gitu cuy. Namun setelah ujian yang diterima Yuto barusan, Yuto dapat hadiah, yaitu sebuah pet dan pelukan hangat dari Kubaru. Dan gilanya Kubaru bilang gitu cuy, untuk merasakan cinta yang sesungguhnya, Kubaru malah mengajak mereka semua untuk melakukan hal gak senonoh gitu cuy, dan bilang untuk melakukan cinta segitiga yang jujur. Gue gak nyampe anjir pikiran dan maksud dari Kubaru gitu, yang membuat Kubaru, Aihara, dan Yuto tidur bersama gitu. Akan tapi gak butuh waktu lama gitu cuy, setelah itu datanglah seorang pria dewasa, dan ternyata itu adalah ayah dari Kubaru. Ayah Kubaru sangat terkejut cuy dengan apa yang ia lihat, serta sebelum ayahnya berbicara, Kubaru dengan santainya bertanya cuy, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Lalu ayah Kubaru bilang kalau dia itu menggunakan GPS untuk menemukan si Kubaru. Akan tapi terlepas dari itu semua, ia meminta kejelasan tentang apa yang sedang terjadi cuy sama Kubaru. Kubaru yang jahil menjawabnya cuy, apakah kau tidak bisa melihatnya? Ada seorang pria dan seorang gadis yang berbaring gitu di tempat tidur yang sama. Ayahnya yang panik menghentikan Kubaru cuy, serta bilang jangan melakukan hal itu, dikarenakan Kubaru juga belum menikah ya kan, dan jangan melakukan hal yang lebih jauh lagi. Kubaru menyuruh tenang ayahnya cuy, dan bilang kalau Kubaru itu hanya ingin melihat Yuto bahagia, dan ayah itu nggak perlu khawatir gitu cuy, kata Kubaru. Lalu ayahnya bertanya apakah Yuto yang memaksamu melakukan ini semua. Yuto yang sedikit panik bilang kalau dia itu nggak maksa sama sekali cuy. Ayahnya Kubaru yang udah ngerasa capek ingin segera mengakhiri ini semua cuy, dengan menanyakan ke Kubaru nantinya, dan ia sekarang akan mengantar Yuto buat pulang cuy. Dan mengenai hal itu, Kubaru bilang kalau Yuto tinggal serumah dengan Kubaru. Dengan perkataan Kubaru barusan ngebuat ayahnya ini ngajak Yuto buat berbicara empat mata cuy. Dan ya, kondisi canggung tersebut masih dirasakan saat mereka sampai naik mobil bersama. Dan ayah Kubaru mulai menginterogasi Yuto dengan beberapa pertanyaan gitu. Dengan rasa marah yang meluap-luap, ayah Kubaru ini bilang kalau ia bisa ngebunuh mereka berdua jika ia mau gitu. Maka Yuto harus ngejawab dengan jujur apa hubungannya dengan Kubaru sambil mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi gitu cuy. Dan ayah Kubaru memberitahu bakalan ada belokan tajam di depan sana, dan jika Yuto masih sayang sama nyawanya ya kan, maka jawablah dengan cermat, kata ayah Kubaru. Dan saat diinterogasi ayahnya, Yuto cuma mengakui cuy bahwasanya mereka cuma sampai tahap berciuman gitu. Karena mendengar Yuto mencium Kubaru, ngebuat amarah dari ayahnya Kubaru ini makin membara gitu. Di sisi lain Yuto panik karena masih sayang sama nyawanya ya kan.
Lalu Yuto mulai cerita kalau Kobaru yang menyelamatkan hidupnya. Kalau bukan karena Kobaru, maka Yuto mungkin udah nggak di sini gitu cuy. Serta oleh karena itu Yuto menghormatinya. Karena cuma Kobaru cuy yang bisa menyelamatkannya di situasi apapun gitu. Dan Yuto juga ingin gitu cuy ngebuat Kobaru merasa bahagia. Akan tapi kebahagiaan tersebut berakhir dengan mobil yang dikendarai mereka menerobos pembatas jalan cuy dan terjun ke dalam jurang. Apa yang terjadi dengan Yuto dan ayahnya Kobaru? Mungkin di part selanjutnya cuy. Bukannya admin mau gimana-gimana ya, cuma emang batas dari device admin tuh ya segini gitu cuy. Jadi untuk request kalian bikin durasi yang lebih panjang, admin bakalan coba. Cuma ya bertahap gitu ya kan. Kasihan kalau HP admin tiba-tiba meledak cuy. Atau ada dari kalian gitu yang mau nyawer admin PC cuy. Admin persilahkan, linknya gak jauh-jauh ada di deskripsi gitu. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. Seperti biasa, jika kalian suka sama pembahasan gue seperti ini, jangan lupa diramein cuy. Dan jangan lupa subscribe juga dong. See you di part selanjutnya. So, gua Ramstako. Thank you.